Iman kepada Nabi dan Rasul adalah bagian penting dari rukun iman yang keempat dan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih ribuan manusia untuk diangkat sebagai Nabi. Dan menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir, jumlah total Nabi yang diutus adalah 124.000. Dari jumlah tersebut, sekitar 313 diantaranya juga diberi tugas sebagai Rasul. Dalam riwayat lain yang dinukil oleh Ibnu Hakim, disebutkan bahwa jumlah Rasul adalah 315. Meski jumlah Nabi sangat banyak, umat Islam hanya diwajibkan mengetahui 25 Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Namun yang menarik adalah, meskipun kebanyakan Nabi dan Rasul telah wafat, terdapat keyakinan bahwa ada 4 Nabi yang hingga saat ini masih hidup. Keempat Nabi ini, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi kehidupan hingga sekarang, meski tujuan dan alasan mereka masih hidup berbeda-beda. Ada yang kematiannya ditunda karena mereka masih menjalankan tugas tertentu, ada pula yang terus memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Mahmud Asy-Syafrawi dalam bukunya Khidir alaihi salam, Nabi Misterius, penguasa samudra yang berjalan cepat, keempat Nabi tersebut bukanlah penutup para Nabi, melainkan hamba Allah yang dipilih dan diberi umur panjang hingga hari ini. Setiap Nabi tersebut memiliki kisah dan alasan khusus mengapa mereka masih hidup. Maka dari itu, di video kali ini, kita akan membahas tentang keempat Nabi yang diyakini masih hidup hingga sekarang. Siapa saja mereka? Bagaimana kisah hidupnya, dan di mana mereka berada saat ini. Mari kita telusuri lebih jauh kisah kehidupan mereka. Nabi yang diyakini masih hidup hingga saat ini adalah Nabi Isa alaihissalam, putra dari Maryam. Kisah kelahiran beliau sangat istimewa dan diceritakan dalam surah Maryam. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui Jibril yang mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu untuk memberimu kabar gembira tentang seorang anak laki-laki yang suci." Maryam terkejut dan bertanya, "Bagaimana mungkin aku bisa mempunyai anak laki-laki, padahal tidak ada seorang pun laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pelacur?" Jibril menjawab, "Demikianlah firman Tuhanmu. Hal ini sangat mudah baginya, dan kami menjadikannya sebagai tanda kebesaran kami bagi seluruh umat manusia, serta sebagai rahmat dari kami. Semua ini adalah urusan yang telah diputuskan." Dalam Quran Surah Maryam ayat 19-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel, yang pada saat itu menyembah berhala. Nabi Isa alaihissalam diberikan sejumlah mukjizat untuk membuktikan kebenaran ajaran yang beliau sampaikan. Kisah tentang Nabi Isa alaihissalam ini mendukung pendapat bahwa beliau masih hidup hingga kini, seperti yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 55 dan surah An-Nisa ayat 157. Ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang yang kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur hingga hari kiamat. Kemudian kepadakulah kamu kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan." Sementara itu, dalam surah An-Nisa ayat 157, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi, mereka tidak yakin telah membunuhnya." Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel. Beliau dikenal sebagai salah satu dari rasul yang bergelar ulul azmi, sebuah gelar yang menunjukkan ketabahan dan keteguhan hati dalam menyampaikan risalah Allah. Nabi Isa memiliki sejumlah mukjizat yang menakjubkan, seperti kelahirannya tanpa ayah,
kemampuan menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, dan berbicara sejak masih bayi. Nabi Isa juga dikenal dengan sebutan Al-Masih, yang berarti yang diurapi atau yang dibersihkan, menunjukkan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, beliau dipandang sebagai sosok yang sangat saleh, penuh ketundukan kepada Allah, dan memiliki peran besar dalam mengajarkan ajaran tauhid. Beliau lahir dari rahim Maryam, seorang wanita yang suci dan mulia, putri dari Imran, seorang pria terhormat yang dipilih oleh Allah. Maryam dibesarkan dalam lingkungan yang penuh ketaatan dan kesucian dan diasuh oleh pamannya, Nabi Zakaria, yang juga seorang nabi. Suatu hari, Maryam menerima kunjungan yang sangat istimewa dari malaikat Jibril, utusan Allah. Jibril datang membawa kabar gembira, menyampaikan bahwa Maryam akan melahirkan seorang putra yang akan diberi nama Isa. Kabar ini mengejutkan Maryam, karena ia belum pernah bersentuhan dengan seorang laki-laki. Kehamilan ini adalah sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kekuasaannya yang tak terbatas. Malaikat Jibril menjelaskan kepada Maryam bahwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Mendengar penjelasan ini, Maryam menerima takdir tersebut dengan penuh kepasrahan, seraya memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang berusaha menggoyahkan keyakinannya. Saat waktu kelahiran tiba, Maryam merasakan rasa sakit yang sangat berat. Namun, Allah memberikan pertolongan dengan cara yang luar biasa. Sebuah pohon kurma di dekatnya menurunkan buah-buah kurma segar, dan sungai kecil tiba-tiba mengalir di bawahnya untuk memberikan air minum. Dengan bantuan dari Allah, Maryam mendapatkan kekuatan di saat yang paling dibutuhkan, hingga akhirnya ia melahirkan Nabi Isa alaihissalam dengan penuh keajaiban di bawah pohon kurma tersebut. Bayi itu menjadi bukti nyata kebesaran Allah dan mukjizat yang agung dalam ajaran Islam. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu peristiwa paling menakjubkan dalam sejarah Islam, yang menunjukkan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Menurut para sejarawan, Nabi Isa diperkirakan lahir sekitar tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi. Kisah hidup Nabi Isa alaihissalam dipenuhi dengan berbagai mukjizat yang luar biasa yang Allah berikan sebagai bukti kebenaran risalahnya. Berikut ini adalah beberapa mukjizat luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Isa yang menjadi tanda keagungan Allah. Yang pertama, berbicara sejak bayi. Ketika Maryam kembali kepada kaumnya dengan membawa bayi Isa di pelukannya, kaumnya segera menuduhnya melakukan dosa besar. Namun, Maryam hanya diam dan menunjuk ke arah bayi tersebut. Yang mengejutkan, bayi Isa alaihissalam mulai berbicara. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi. Mukjizat ini menjadi bukti dari keistimewaan Nabi Isa alaihissalam sejak masa bayi. Yang kedua, menghidupkan orang mati. Salah satu mukjizat paling luar biasa dari Nabi Isa adalah kemampuannya atas izin Allah untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kisah paling terkenal adalah ketika Nabi Isa menghidupkan Lazaro atau Lazarus yang telah meninggal selama 4 hari. Dengan doa dan izin Allah, Nabi Isa memanggil Lazaro kembali ke dunia, membuat orang-orang yang menyaksikannya kagum akan kebesaran Allah. Yang ketiga, menyembuhkan penyakit. Nabi Isa juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyembuhkan orang buta sejak lahir, serta mereka yang menderita penyakit kusta hanya dengan sentuhan atau doa. Dengan izin Allah, beliau juga menyembuhkan berbagai penyakit lainnya, menunjukkan kasih sayang Allah yang Maha Pemurah dan kekuatan mukjizat yang luar biasa. Yang keempat, mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Nabi Isa alaihissalam diberi kemampuan oleh Allah untuk mengetahui perkara-perkara yang tidak terlihat oleh manusia. Dengan izin Allah, beliau dapat mengetahui apa yang dimakan seseorang dan apa yang mereka simpan di rumah. Pengetahuan ini menunjukkan keilmuan mendalam yang dimiliki oleh Nabi Isa sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selain itu, Nabi Isa juga diberi pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa di akhir zaman, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Semua mukjizat ini merupakan bukti nyata dari kebenaran risalah yang dibawanya, sekaligus menegaskan kebesaran dan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Perjalanan dakwah Nabi Isa alaihissalam dimulai ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 30 tahun. Misinya adalah untuk mengajak Bani Israel yang tinggal di Palestina kembali kepada jalan yang benar. Tugas utama Nabi Isa adalah meluruskan penyelewengan yang terjadi dalam ajaran Taurat, kitab yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebelumnya. Selain itu, beliau juga membawa kitab baru, yaitu Injil, yang berisi petunjuk, cahaya, dan hukum-hukum bagi mereka yang bertakwa. Nabi Isa menyerukan kepada Bani Israel agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala serta berbagai dosa dan kesesatan. Beliau mengingatkan mereka akan pentingnya kepatuhan kepada Allah dan mengkritik para ahli Taurat serta pemimpin agama Bani Israel yang telah merubah ajaran Taurat demi kepentingan pribadi. Nabi Isa tidak berdakwah sendirian. Beliau didukung oleh 12 sahabat setia yang dikenal sebagai Hawariyun, orang-orang yang beriman pada risalahnya dan membantu menyebarkan agama Allah. Meskipun dakwah Nabi Isa disertai dengan mukjizat luar biasa, tidak semua Bani Israel menerimanya. Banyak yang menentang ajarannya dan menolak kebenaran yang beliau bawa. Bahkan meskipun mereka menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah melalui mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Isa, sebagian besar Bani Israel menolak bahkan memusuhi Nabi Isa alaihissalam. Rasa iri dan kebencian mereka terhadap mukjizat-mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Isa membuat mereka berusaha untuk membunuhnya. Mereka juga mempertanyakan asal-usulnya yang ajaib, karena lahir tanpa seorang ayah. Bahkan sebagian dari mereka menuduhnya sebagai anak haram. Perjalanan dakwah Nabi Isa merupakan gambaran nyata tentang tantangan besar yang dihadapi seorang nabi dalam menyampaikan pesan kebenaran dan ajaran tauhid kepada kaum yang keras kepala dan tersesat. Meskipun menghadapi ancaman pembunuhan dan berbagai cobaan, Nabi Isa tetap teguh dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena permusuhan dari Bani Israel semakin memuncak, Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk mengangkat Nabi Isa ke langit agar terhindar dari rencana jahat mereka. Allah menyamarkan salah seorang pengikut Nabi Isa, yang menurut riwayat adalah Yudas Iskariot, hingga wajahnya diubah menyerupai Nabi Isa. Orang inilah yang kemudian ditangkap oleh tentara Romawi atas hasutan para pemimpin agama Bani Israel dan disalib, sementara mereka meyakini bahwa mereka telah menyalib Nabi Isa. Namun, kenyataannya adalah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa, mereka tidak berhasil membunuh atau menyalib Nabi Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa mereka hanya menyalib orang yang diserupakan dengannya. Mereka yang berbeda pendapat mengenai hal ini sesungguhnya berada dalam keraguan, mengikuti prasangka belaka tanpa keyakinan. Nabi Isa sendiri telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dalam keadaan hidup, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nabi Khidir adalah sosok nabi yang keberadaannya sering dianggap penuh misteri. Gelar Khidir sendiri sebenarnya adalah sebuah sebutan, bukan nama asli. Berdasarkan riwayat yang diterima oleh Abu Sa'id Muhammad bin Abdullah bin Hamdun, dari Abu Hamid bin Al-Husain Asyaraki bin Bashar dan Ahmad bin Yusuf, beliau diberi nama Khidir karena pernah duduk mengenakan pakaian dari bulu unta yang berwarna putih. Uniknya, saat kain itu bergerak, area di sekitarnya tampak berwarna hijau. Itulah mengapa beliau disebut Khidir, sebuah gelar yang merujuk pada julukan dalam tradisi Islam. Kata Khidir berasal dari Al-Khidir, yang bermakna yang hijau, mencerminkan karakter unik yang dimilikinya. Dalam buku Menyimak Kisah dan Hikmah Kehidupan Nabi Khidir, kita diajak mengenal lebih dekat sosok Nabi Khidir. Nama aslinya adalah
Balya bin Malkan bin Falih, bin Abir bin Shalih, bin Arfakhshad, bin Sam bin Nuh. Dengan kata lain, Nabi Khidir diyakini sebagai keturunan dari Sam, salah satu putra Nabi Nuh alaihi salam. Beberapa ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang Nabi Khidir. Ada yang meyakini bahwa beliau masih hidup hingga hari kiamat. Nabi Khidir juga dikenal sebagai sahabat dan guru Nabi Musa alaihissalam, dan pertemuan mereka disebutkan dalam Al-Quran. Kisahnya dimulai ketika Nabi Musa alaihissalam sedang bersama Bani Israel. Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang yang paling berilmu?" Dengan penuh keyakinan Nabi Musa menjawab, "Aku." Namun Allah kemudian menurunkan wahyu kepada Musa, mengingatkannya bahwa ada seseorang yang memiliki ilmu lebih tinggi dalam beberapa hal, yaitu seorang hamba Allah yang berada di tempat bertemunya dua lautan. Nabi Musa pun bertanya siapa orang tersebut dan bagaimana ia bisa menemukannya. Allah memberi petunjuk kepada Musa untuk membawa seekor ikan dalam sebuah wadah. Jika ikan itu hilang dari wadahmu, disitulah kamu akan menemukan hambaku. Kisah lengkapnya tercantum dalam surat Al-Kahf, ayat 60-82, yang menggambarkan perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Dalam ayat tersebut, tercatat ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai di pertemuan dua lautan, atau aku akan terus berjalan selama bertahun-tahun." Setelah mereka menempuh perjalanan jauh, akhirnya mereka sampai ke pertemuan dua laut. Mereka lupa ikannya, lalu ikan mereka melompat mengambil jalan ke laut itu. Maka ketika mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan ikan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Pembantunya berkata, "Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang melupakan aku untuk menceritakannya, kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Tak lama setelah itu, mereka berdua bertemu dengan seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat kepadanya dari sisi kami. Kami telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Nabi Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau dapat mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu sebagai petunjuk?" Hamba itu menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Bagaimana engkau akan sanggup bersabar atas sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentangnya?" Musa berkata, "Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Hamba Allah itu berkata, "Jika engkau mengikutiku, jangan sekali-sekali bertanya padaku tentang sesuatu hingga aku menjelaskannya kepadamu." Kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan hingga ketika mereka menaiki sebuah perahu, hamba itu tiba-tiba melubangi perahu tersebut. Nabi Musa langsung bertanya, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah engkau ingin menenggelamkan penumpangnya?" "Sungguh, ini adalah kesalahan yang besar." Hamba itu menjawab, "Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Nabi Musa berkata, "Janganlah engkau menghukumku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebaniku dengan kesulitan dalam urusanku." Mereka melanjutkan perjalanan hingga mereka bertemu dengan seorang anak muda, dan hamba itu membunuhnya. Nabi Musa terkejut dan bertanya, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih tanpa alasan? Sungguh, ini adalah tindakan yang sangat mungkar." Hamba itu kembali menegaskan, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Nabi Musa menjawab, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu.
Sungguh engkau telah mencapai batas yang wajar dalam memberikan uzur kepadaku. Lalu, keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian, keduanya mendapati dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Hamba itu menjawab, "Inilah waktu perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya." Hamba itu melanjutkan, "Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku melubanginya agar tidak dirampas oleh seorang raja zalim yang akan merampas setiap perahu yang baik secara paksa. Dan mengenai anak muda yang aku bunuh, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan kufur." Kemudian, hamba itu melanjutkan, "Kami menginginkan agar Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya dan lebih menyayangi orang tua mereka. Adapun dinding rumah itu adalah milik 2 anak yatim di kota itu, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka adalah orang saleh. Maka, Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya." Ciri-ciri Nabi Khidir juga disebutkan dalam beberapa riwayat. Nabi Khidir dikenal sebagai sosok yang tertutup dan lebih suka menyendiri. Dalam kitab Al-Arais, Al-Tha'labi menyatakan bahwa menurut berbagai pendapat, Nabi Khidir adalah seorang nabi yang umurnya dipanjangkan dan terhindar dari pandangan orang banyak. Ia dikenal sebagai sosok yang tidak menyukai keramaian dan jarang menampakkan diri kecuali kepada orang-orang tertentu. Kehadirannya selalu datang dan pergi sesuai keinginannya. Dalam buku berjudul Nabi Misterius, penguasa samudra yang berjalan secepat kilat, Nabi Khidir digambarkan sebagai sosok yang penuh misteri, sulit untuk terlihat, dan sering merahasiakan nama serta tempat tinggalnya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau memiliki fisik yang berbeda dari orang biasa. Jempol tangannya tidak bertulang, dan ia selalu membawa tongkat. Selain itu, perawakannya jauh lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Nabi Khidir juga memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam buku Sang Nabi Super Misterius karya Halifi Elias Bahar, dijelaskan bahwa Nabi Khidir dianugerahi ilmu laduni. Ilmu laduni adalah pengetahuan yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui proses belajar formal atau bimbingan guru. Dengan ilmu ini, Nabi Khidir mengajarkan makrifat kepada mereka yang membutuhkannya. Keistimewaan lainnya adalah setiap tempat yang diinjaknya akan berubah menjadi hijau dan subur. Artinya, setiap lokasi yang disinggahi oleh Nabi Khidir akan menjadi indah dan berwarna hijau. Alaluddin As-Suyuti dalam tafsir Ad-Dur Al-Mansur pernah menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Khidir dikenal dengan sebutan tersebut karena setiap kali ia melakukan salat di atas hamparan kulit putih, hamparan itu akan berubah menjadi hijau. Selain itu, Nabi Khidir juga memiliki kemampuan untuk berjalan secepat kilat. Dengan anugerah ini, beliau mampu mengelilingi dunia dalam waktu yang sangat singkat. Berdasarkan pengamatan beberapa ulama, Nabi Khidir menguasai semua samudra, mulai dari Samudra Hindia hingga Samudra Atlantik dan Pasifik. Keistimewaan ini memudahkan beliau untuk berpindah-pindah tempat salat dengan sangat cepat. Contohnya, Nabi Khidir dapat melaksanakan salat subuh di Masjid Nabawi, lalu melanjutkan salat zuhur di Masjidil Haram, dan seterusnya. Salah satu keistimewaan Nabi Khidir adalah kemampuannya untuk berubah rupa. Dalam banyak kesempatan, beliau dapat berganti wujud dan penampilan.
Imam Ghazali menjelaskan bahwa perubahan rupa ini bisa terjadi di berbagai tempat. Kadang-kadang beliau menyamar sebagai orang miskin, pengembara, pedagang, dan lainnya. Wujud fisiknya pun tidak dapat dilihat oleh semua orang. Hanya mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat bertemu dengan Nabi Khidir. Karena kemampuan ini, Nabi Khidir tidak mudah dikenali oleh orang-orang biasa. Lantas, bagaimana pendapat para ulama tentang keberadaan Nabi Khidir hingga hari ini? Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah Nabi Khidir masih hidup atau tidak. Banyak ulama percaya bahwa beliau masih hidup dengan jasadnya di dunia, dan diyakini akan meninggal seperti manusia biasa saat akhir zaman atau hari kiamat. Nabi Ilyas alaihissalam adalah sosok nabi yang dikenal sangat gigih dalam berdakwah. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan pesan kepada kaum Bani Israel yang pada waktu itu terjerumus dalam penyembahan berhala. Dalam Al-Quran, kisahnya tercantum dalam surat As-Saffat ayat 123-126, di mana Allah berfirman, "Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu tidak bertakwa? Pantaskah kamu menyembah Baal dan kamu meninggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu?'" Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Al-Anbiya menyebutkan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam memiliki garis keturunan yang sama dengan Nabi Harun alaihissalam. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Keturunan ini melalui jalur Yasin bin Pinihas bin Eleazar bin Harun. Salah satu kisah yang menyentuh tentang Nabi Ilyas alaihissalam adalah ketika ia didatangi oleh malaikat maut yang hendak menjemputnya. Mendengar berita itu, Nabi Ilyas alaihissalam merasa sedih dan meneteskan air mata. Ia merasa menyesal karena setelah meninggal ia tidak akan dapat lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara orang yang masih hidup dapat terus memujinya. Atas permohonannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menunda pencabutan nyawanya, memberikan kesempatan bagi Nabi Ilyas alaihissalam untuk terus bersyukur dan berzikir. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam menjadi salah satu hikmah yang dapat diambil dari Al-Quran, mengandung banyak pelajaran moral dan spiritual yang relevan untuk kehidupan sehari-hari. Diketahui bahwa Nabi Ilyas alaihissalam meneruskan dakwah yang telah dimulai oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, menyeru kaum Bani Israel yang membangkang untuk kembali kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama lengkapnya adalah Ilyas bin Finhas bin Azhar bin Harun bin Imran bin Qahid, bin Aziz, bin Lawai, bin Yaqub, bin Ishaq, bin Ibrahim. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam tercantum dalam Al-Quran, khususnya di surat Al-An'am ayat 85 dan surat As-Saffat ayat 123-132. Dalam surat As-Saffat ayat 123, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam adalah salah satu rasulnya. Sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Selain itu, surat Al-An'am ayat 85 menyebutkan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam termasuk dalam golongan orang-orang yang saleh, bersama Zakaria, Yahya, dan Isa. Nabi Ilyas alaihissalam diutus untuk menyampaikan dakwah kepada kaum Bani Israel, yang selama bertahun-tahun setelah meninggalnya Nabi Musa dan Nabi Harun, kembali menyekutukan Allah. Mereka membuat berhala dari emas yang dinamakan Baal, dan mulai menyembahnya sebagai dewa pelindung dan pemberi rezeki. Dalam situasi ini, Nabi Ilyas alaihissalam berusaha mengajak kaumnya kembali ke jalan yang benar, namun sayangnya dakwahnya tidak dihiraukan. Bani Israel tetap asik berfoya-foya, menghabiskan uang, berbuat maksiat, dan menyembah berhala. Keberadaan Nabi Ilyas alaihissalam dan kerisauannya akan keadaan kaumnya yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya khawatir akan murka Tuhan yang bisa menimpa mereka jika tidak segera bertaubat.
Dalam menghadapi tantangan ini, Nabi Ilyas alaihissalam diberikan mujizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda kebenaran ajarannya. Ia berdoa agar hujan ditahan selama 3 tahun. Akibatnya, Bani Israel yang menyembah Baal mengalami kekeringan yang parah. Untuk membuktikan siapa yang benar, Nabi Ilyas alaihissalam mengizinkan mereka untuk melakukan persembahan kepada Baal agar hujan bisa turun. Selama 3 tahun, para penyembah berhala itu melakukan berbagai ritual dan memberikan persembahan. Namun tidak ada hasil. Melihat keadaan tersebut, Nabi Ilyas alaihissalam bertanya kepada mereka, mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Bani Israel justru semakin mencemooh dan menentangnya. Dalam surat As-Saffat ayat 124-132, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai Nabi Ilyas alaihissalam dan kaumnya, ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Apakah kamu terus menyeru Baal dan meninggalkan sebaik-baik pencipta Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu?" Mereka kemudian mendustakannya. Sesungguhnya mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ilyas dan kaumnya. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ketika Nabi Ilyas alaihissalam berdoa agar hujan turun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Banyak orang terkejut melihat mukjizat ini, dan beberapa di antara mereka langsung mengakui keimanan mereka. Namun, ada juga yang menolak dan mengejar Nabi Ilyas alaihissalam dengan tuduhan bahwa ia menyebarkan ajaran sihir yang sesat. Dalam pelariannya, Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di sebuah gua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung untuk membawakan makanan dan minuman untuknya. Ketika para penyembah berhala mengetahui tempat persembunyiannya dan berniat menangkap serta membunuhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan azab berupa gempa bumi yang dahsyat yang mengakibatkan banyak dari mereka yang ingkar meninggal dunia. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mengajarkan kita tentang keteguhan iman dan pentingnya kembali ke jalan yang benar, serta kekuasaan Allah dalam menjawab doa hambanya. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman mengenai Nabi Idris, "Ceritakanlah kisah Idris dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf yang berisi ajaran kebenaran, mirip dengan Al-Quran, yang menjadi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Salah satu kisah yang terkenal tentang Nabi Idris adalah saat beliau dikunjungi oleh malaikat pencabut nyawa. Selama beberapa hari, mereka bersama-sama. Hingga pada hari keempat, Nabi Idris merasakan sesuatu yang aneh dan bertanya tentang identitas tamunya. Ketika mengetahui bahwa dia adalah malaikat pencabut nyawa, Nabi Idris alaihissalam mengajukan beberapa permintaan. Di antaranya, ia meminta agar dicabut nyawanya, lalu dihidupkan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meminta untuk melihat neraka dan surga. Ketika beliau berada di surga, Nabi Idris alaihissalam meninggalkan sandalnya di dalam. Ia kemudian meminta izin kepada malaikat untuk mengambil sandalnya, tetapi karena merasakan kenyamanan yang luar biasa di surga, Nabi Idris alaihissalam enggan keluar. Ia pun meminta agar malaikat membiarkannya tinggal di surga, dan sejak saat itu beliau tetap berada di sana. Kedudukan Nabi Idris alaihissalam di sisi Allah sangat tinggi. Beliau dikenal sebagai sosok yang rajin berdoa, rendah hati, sabar, dan selalu menghormati sesama. Nabi Idris adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, berasal dari putra Qabil dan Iklimah. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai riwayat hidup Nabi Idris alaihissalam yang beredar di kalangan para ulama.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 30 lembaran suhuf kepada Nabi Idris alaihi salam yang berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya, khususnya kepada keturunan Qabil yang durhaka pada masa itu. Nabi Idris diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi kemungkaran dan kekafiran, serta mengajak kaumnya untuk menyembah Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, beliau adalah nabi pertama yang diberi kemampuan untuk membaca dan menulis. Salah satu mujizat Nabi Idris alaihi salam adalah menjadi orang pertama yang menguasai keterampilan menulis. Beliau selalu mengajarkan masyarakatnya tentang tulis-menulis, yang kemudian menghasilkan tulisan-tulisan penting yang membantu para sejarawan memahami kehidupan di masa lampau. Selain itu, Nabi Idris juga dikenal sebagai orang pertama yang mempelajari astrologi dan arsitektur. Ia selalu mengamati fenomena alam sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihi salam adalah pelopor dalam perencanaan pembangunan kota dan perkembangan ilmu politik. Salah satu peristiwa penting dalam hidup Nabi Idris alaihi salam adalah saat beliau memohon kepada malaikat Israel untuk merasakan bagaimana sakaratul maut. Atas izin Allah, permintaannya dikabulkan. Setelah merasakan kematian, Nabi Idris kemudian meminta untuk dibawa melihat surga dan neraka. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Israel membawanya ke neraka Jahanam, di mana beliau menyaksikan kobaran api yang menakutkan. Setelah itu, beliau dibawa untuk melihat keindahan surga dan kedamaian yang ada di dalamnya. Dengan pengalaman tersebut, Nabi Idris alaihissalam mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan setelah mati. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.